Jadi kalau kita ingin mengundang datangnya pertolongan Allah, cara yang paling mujarab adalah dengan cara kita mendirikan sholat. Kita harus ingat bahwa Allah secara konsisten ketika menyuruh orang-orang untuk mendirikan sholat, Allah menggunakan perkataan yaitu aqama yuqimu, ya. Wa aqimus shalah, itu. Kalau kita terjemahkan, apa artinya aqimu? Kita terjemahkan sebagai dirikanlah sholat. Tetapi ada makna yang dalam dari perkataan aqimu, yaitu ketika orang disuruh oleh Allah untuk mendirikan sholat, iqamus shalah, orang tersebut mesti mendirikan sholat dengan cukup syarat-syaratnya, cukup rukun-rukunnya, dilengkapi dengan sunnah-sunnahnya, dan dihiasi dengan adab-adabnya. Ini mesti ada. Bukan hanya sekedar menunaikan kewajiban, menggugurkan kewajiban, itu orang belum disebut aqimus shalah. Mesti lengkap semuanya. Syaratnya dipenuhi, rukunnya dicukupi, sunnahnya dilengkapi, adabnya dihiasi. 4 ini mesti ada. Baru orang tersebut dianggap orang yang mendirikan sholat. Nah, orang kalau sudah mendirikan sholat pasti baik. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu janji Allah. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Tetapi yang dapat mencegah orang daripada perbuatan keji dan munkar adalah orang-orang yang mendirikan sholat, yang lengkap dengan yang tadi itu. Kalau kurang, tidak sempurna semuanya, maka dia tidak akan mendapatkan sholat yang seperti itu. Dan kalau kita ingin mengetahui seberapa betul sholat kita, Allah menyebutkan ciri-ciri orang yang baik sholatnya, yaitu dalam surah Al-Ma'arij. Innal insana khuliqa halu'a wa idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan sifat suka berkeluh kesah. Kalau ditimpa dengan keburukan, dia semakin berkeluh kesah. Nih, kata Allah, sifat manusia seperti itu. Kalau kita suka berkeluh kesah terhadap masalah yang kita hadapi, ada masalah cerita kepada orang, ada masalah curhat di media sosial, ya. Kemudian kata Allah, sifat yang lain lagi, wa idza massahul khairu manu'a. Kalau dia diberikan kebaikan, kenikmatan, dia menjadi orang yang bakhil, kedekut. Disimpan betul-betul itu. Ketika ada masalah, semuanya diceritakan. Ketika dapat duit banyak, orang kampung nggak ada yang tahu gitu ya. Nih, 2 sifat ini kalau ada pada diri orang yang pada diri orang seseorang, nah itu pertanda buruk, ya. Suka keluh kesah, kemudian bakhil. Kata Allah pada lanjut ayat itu, illal musallin, kecuali bagi orang-orang yang sholat, alladzina hum fi sholatihim daimun, yang mereka senantiasa mengerjakan sholat. Artinya kalau orang itu sholatnya betul, 2 sifat itu tidak ada pada dirinya. Kalau kita suka berkeluh kesah terhadap masalah hidup kita, ketahuilah sholat kita belum baik. Kalau kita masih punya sifat bakhil, ketahuilah sholat kita masih belum baik. Kita belum sempurna dianggap sebagai muqimus sholah, orang yang mendirikan sholat. Ya. Kalau kita ingin mengundang pertolongan Allah kepada kita, Allah suruh pada ayat yang ke-110 ini, aqimus shalah, dirikanlah salat.